Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa kondisi politik yang terjadi di Indonesia, di mana partai yang sedang berkuasa adalah PDIP, partai pemegang kekuasaan, di mana mereka adalah partai pemenang pemilu sebelumnya. Kami percaya bahwa kondisi kepemimpinan Megawati dalam PDIP sudah ada sejak lama, yakni sejak 20 tahun yang lalu. Itu artinya bahwa tidak ada regenerasi yang terjadi. Namun, kondisi yang terjadi sekarang adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Megawati, contohnya dalam status quo, seringkali mendapatkan kecaman atau pro dan kontra dari masyarakat, sehingga ketertarikan masyarakat khususnya golongan-golongan muda dalam PDIP itu sudah mulai menurun di unjur yang terhormat. Contohnya, Megawati dianggap sebagai sosok di balik pembuatan kebijakan Presiden Jokowi contohnya, ataupun Megawati dianggap sebagai sosok di balik pencetus undang-undang haluan ideologi Pancasila contohnya. Kami percaya bahwa itu membuat masyarakat menstigma negatif terhadap Megawati di unjur yang terhormat. Maka sebagai PDIP, kita mau suatu ada regenerasi baru yang terjadi dalam tubuh partai untuk dapat bersaing pada pemilu yang akan datang di unjur yang terhormat. Namun, mekanisme kami tidak akan melakukan regenerasi itu sekarang atau dengan kata lain mengganti Dewan Juri yang terhormat. Kami akan mempersiapkan kader-kader muda kami untuk dapat terlebih dahulu menggait suara dari masyarakat, melakukan sosialisasi khususnya terhadap golongan-golongan muda. Baru ketika kita selesai membimbing mereka di unjur yang terhormat, 2 atau 3 tahun yang akan datang kami akan melakukan regenerasi baru. Karena melakukan regenerasi bukanlah merupakan suatu hal yang cepat di unjur yang terhormat, butuh waktu lama. Itulah mengapa kami tidak akan melakukan sekarang. 2 poin perdebatan. Mengapa? Satu, mengapa regenerasi adalah satu hal yang dibutuhkan PDIP. Dan kemudian yang kedua, mengapa hal ini baik bagi PDIP dalam pemilu yang akan datang, seperti pemilu 2024 atau pemilu 2029 contohnya. Mari kita masuk pada poin yang pertama. Mengapa regenerasi adalah suatu hal yang perlu bagi PDIP di unjur yang terhormat? Perlu dicatat dan diketahui bagaimana peran penting dari jabatan ketua partai. Jabatan ketua partai adalah penentu arah kebijakan mau dibawa kemana arah dari partai politik, itu ditentukan dari partai politik. Kemudian yang kedua, interest parpol ditentukan oleh ketua partai, dengan siapa dia berkoalisi, dengan siapa dia beroposisi contohnya, itu akan ditentukan oleh ketua partai dan juga yang terhormat. Itulah mengapa ketua partai merupakan jabatan yang sangat krusial dan jabatan yang sangat penting. Interest dari PDIP adalah membuat suatu kebijakan yang bersifat nasionalis atau sosialis di unjur yang terhormat. Tapi kenyataannya PDIP sebagai pemegang kekuasaan tidak lagi memberikan kontribusinya yang banyak dalam menyebarkan isu-isu sosialis mereka atau nasionalis mereka di unjur yang terhormat. Meskipun ada, itu mendapatkan kecaman dari masyarakat dan itu tidak signifikan di unjur yang terhormat. Kami percaya hal itu terjadi karena karena kepemimpinan yang hanya stuck pada periode tertentu tanpa ada regenerasi yang terjadi. Orang-orang lama tiap tahun yang menghuni di unjur yang terhormat tanpa ada pemikiran-pemikiran baru di unjur yang terhormat. Mengapa regenerasi adalah suatu hal yang baik? Karena akan ada aktualisasi partai atau pemikiran partai politik yang akan terjadi dengan adanya kader-kader muda yang telah disiapkan sebelumnya. Artinya PDIP mencoba untuk mengubah susunan pola berpikir mereka, mencoba kembali berinovasi, mencoba kembali produktif dan membuat suatu kreativitas untuk dapat kembali menyebarkan value-value mereka di masa depan di unjur yang terhormat. Benefit yang akan terjadi, akan ada pemikiran-pemikiran baru, jiwa-jiwa muda yang memiliki tingkat kritis yang tinggi, tingkat pemikiran yang logis, akan lebih disukai oleh masyarakat di unjur yang terhormat, akan lebih disukai oleh golongan-golongan muda. Benefitnya, kita mampu menjangkau golongan-golongan muda yang dalam status quo sudah mulai menurun intensitasnya kepada kita di unjur yang terhormat. Seberapa penting golongan muda tersebut? Kebanyakan golongan muda adalah pemilih yang akan memilih pada pemilu yang akan datang, yang memiliki jiwa-jiwa kritis. Inilah yang harus kita tekankan karena sesuai dengan prinsip dari ideologi kita di unjur yang terhormat. Namun kenyataannya status quo-nya kita tidak mampu mendapatkan tempat di hati golongan muda tersebut. Maka dalam hal menyelesaikan masalah tersebut,
perlu diadakan yang namanya suatu regenerasi Dewan yang terhormat. Mari kita bandingkan apa yang akan terjadi dalam oposisi. PDIP akan terus stagnan pada suatu hal yang tidak akan membuat mereka menjadi yang membuat mereka menjadi inovatif, karena orang-orang yang ada dalam PDIP adalah orang-orang yang lama, orang-orang yang berpikir bahwa mereka sudah stuck pada periode tertentu karena mereka sudah menang dalam pemilu contohnya. Artinya mereka tidak akan membuat satu inovasi baru karena mereka berpikir mereka sudah ada di puncak contohnya Dewan yang terhormat. Ini buruk karena kreativitasnya akan menurun di masa depan Dewan yang terhormat. Itulah mengapa kami membutuhkan suatu regenerasi. Kemudian yang kedua, mengapa hal ini baik dalam pemilu yang akan datang 2024 atau bahkan 2029. Kondisi yang terjadi seperti yang saya katakan sebelumnya, anggapan masyarakat terhadap PDIP itu tidak baik Dewan yang terhormat, yang berakibat pada ketertarikan society itu menurun. Pamor PDIP perlahan menurun ketimbang partai-partai baru seperti PSI yang mendapatkan tempat pada golongan muda. Contohnya, ketika kita mencoba meregenerasi, kita mencoba mengubah pandangan masyarakat tentang kami. Seberapa penting itu Dewan yang terhormat. Itu penting untuk mendapatkan followers Dewan yang terhormat di masa depan. Karena 2024-2029 akan ada partai-partai baru, yang akan bersaing dengan kita Dewan yang terhormat karena mengikuti perkembangan zaman Dewan yang terhormat. Ketika partai politik kami diisi dengan golongan-golongan muda, yang pertama, kebijakan yang akan mereka buat akan sesuai dengan perkembangan zaman, akan sesuai dengan apa yang dimaui oleh golongan-golongan muda masyarakat, tapi tetap memperhatikan prinsip dari ideologi partai kita. Itu berarti ketika kita mengikuti tren yang berlaku, artinya golongan muda tersebut akan berpihak pada kita Dewan yang terhormat. Ini penting bagi pemilu 2024 karena status quo-nya pengganti dari Presiden Jokowi belum ada Dewan yang terhormat. Itulah mengapa kita mempersiapkan golongan muda ini Dewan yang terhormat. Oposisi pasti mengatakan bahwa akan sangat susah untuk mengubah power dari Megawati karena Megawati sudah bertahan 20 tahun. Itulah mengapa hal ini tidak dilakukan sekarang dan dilakukan 2 atau 3 tahun mendatang ketika kita telah mempersiapkan kader-kader muda kita. Oleh karena itu, kami telah membuktikan yang pertama mengapa regenerasi adalah suatu hal yang penting, dan yang kedua mengapa itu baik dalam pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, bangga mendukung Mosi.